Afeng Male awalnya merupakan wilayah pemerintahan RW 1 Kelurahan Kalabai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Atas prakarsa kerjasama dan pergumulan panjang orang-orang tua yang sebagai penggagas dan perintis, maka pada tahun 1996, tepatnya pada tanggal 10 April 1996, Afeng Male pun disetujui oleh Gubernur NTT Herman Musakabe melalui Bupati Alor Dr. Andus Hosea Dali, diresmikan secara kolektif di Desa Pintu Mas, Kecamatan Alor Barat Daya, menjadi Desa Persiapan Teluk Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 293/HK/1999 tentang penunjukan pengangkatan Kepala Desa Persiapan Teluk Kenari, saat itu dipercayakan kepada Bapak Beli Puslaka menjadi Kepala Desa Persiapan Teluk Kenari dengan masih menggunakan rumah pribadi di Mibel sebagai kantor desa persiapan. Melalui pergumulan dan perjuangan yang cukup melelahkan, atas kesepakatan bersama, akhirnya kantor desa persiapan Teluk Kenari dialihkan dari rumah pribadi di Mibel ke Seimaal sampai dengan menjadi desa definitif. Di masa kepemimpinannya ada suka dan duka, pahit getirnya dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa untuk tetap bertahan. Tidak begitu banyak program kegiatan yang dihasilkan, dikarenakan pagu anggaran sangat terbatas, baik untuk perangkat desa maupun untuk biaya operasional lainnya. Dengan kata lain, saat kepemimpinan Bapak Beli Puslaka hanya bermodalkan tekad dan berdikari berdiri di atas kaki sendiri melalui kegiatan padat karya, pembukaan jalan penghubung antar RT, gotong royong membangun kantor desa darurat, membangun 1 unit gedung Polides darurat, mendapat bantuan percobaan 15 unit tenaga surya dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Alor, dan program tracing atau penghijauan di sekitar lereng perbukitan Afeng Male, serta program kegiatan lainnya yang dilakukan secara gotong royong hingga masa kepemimpinannya sampai tahun 2002. Dan untuk pertama kalinya di tahun 2002, masyarakat desa Teluk Kenari secara demokratis memilih dan menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Akhirnya Bapak Markus Lobang terpilih sebagai Kepala Desa Teluk Kenari untuk masa bakti 2002 hingga 2007. Di masa kepemimpinan Bapak Markus Lobang, mulai ada pagu anggaran yang dialokasikan ke desa dengan pengelolaannya 30% untuk tunjangan aparatur desa dan operasional, sedangkan 70% untuk program kegiatan lainnya. Bantuan dari kabupaten melalui Kodim 1622 Alor dalam membangun rumah tidak layak huni bagi masyarakat, pembangunan gorong-gorong, pengembangan sanitasi dan air bersih melalui program Oxfam, bekerja sama dengan WVI ADP Alor. Di samping itu ada juga program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM-MP yang merupakan salah satu mekanisme program yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui penggalian gagasan, masyarakat diberi kesempatan untuk turut berperan dalam memajukan desa. Di antaranya
pembentukan kelompok SPP dari program PNPMMP, pembukaan dan rabat beton jalan penghubung antar RT, pembangunan 1 unit gedung PAUD, pengembangan dan penjaringan perpipaan, dan juga bekerja sama dengan Pamsimas, kegiatan padat karya, raseling, dan kegiatan gotong royong lainnya. Selanjutnya, Bapak Metusalak Oko terpilih menjadi Kepala Desa Teluk Kenari untuk periode 2007-2013 dan mendapat sumpah pelantikan sebagai Kepala Desa oleh Camat Teluk Mutiara Bapak Yahya Bana Esos MSc atas nama Bupati Alor berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 203 garing HK garing Kep garing 2007 tanggal 15 Agustus 2007. Pagu anggaran yang dialokasikan ke desa dengan pengelolaannya 30% untuk tunjangan aparatur desa dan operasional, sedangkan 70% untuk program kegiatan lainnya. Melalui penggalian gagasan, masyarakat diberi kesempatan untuk turut berperan dalam memajukan desa. Di antaranya, pembentukan kelompok SPP dari program PNPMMP, pembukaan dan rabat beton jalan penghubung antar RT, pemasangan 15 unit meteran listrik, mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten dalam membangun rumah tidak layak huni, sanitasi dan MCK, membangun 1 unit kantor desa semi permanen dari bantuan kabupaten, dan melalui program desa siaga membangun 1 unit gedung Poskesdes dari program DHS 2 tahun 2009. Bantuan provinsi melalui program Anggur Merah dan bantuan program lainnya, kegiatan padat karya serta kegiatan gotong royong. Bapak Metusalak Oko terpilih kembali menjadi Kepala Desa Teluk Kenari 2013-2019 dan mendapat sumpah pelantikan sebagai Kepala Desa oleh Camat Teluk Mutiara Bapak Ferdi Ilhal SH atas nama Bupati Alor berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 332 garing HK garing Kep garing 2013 tanggal 21 November 2013. Di periode inilah, tepatnya pada tahun 2015, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan alokasi pagu anggaran mulai diberlakukan baik dari APBN, APBD 2, dan APBD 1. Banyak program kegiatan yang digagas atau diusulkan sebagian besar terlaksana, baik yang didanai dari dana desa maupun program usulan yang diusulkan ke tingkat kabupaten. Namun masih ada juga program yang belum terlaksana. Beberapa program kegiatan yang terlaksana diantaranya pembangunan gedung aula kantor desa dan pembukaan jalan ekonomi dari bantuan kabupaten, pembangunan gedung posyandu, pembangunan pencegahan abrasi kali, pembangunan gorong-gorong, pembangunan abrasi pantai, sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, rabat jalan, pengembangan air bersih berskala desa, pembangunan 1 unit jembatan, pembangunan jambanisasi, pembangunan TPT dan drainase,
dan pembangunan 29 unit rumah layak huni dari bantuan provinsi. Untuk lebih jelasnya, tunggu episode berikutnya dalam video testimoni Desa Teluk Kenari part selanjutnya. Pada tahun 2019, kepemimpinan Kepala Desa Teluk Kenari beralih dari Bapak Metusalak Oko ke Ibu Florida Nonia Jahat. Dunia tidak lagi di zaman patriarkat, namun laki-laki dan perempuan setara. Beliau bukanlah satu-satunya pemimpin wanita seperti di daerah-daerah lain, namun beliau adalah wanita pertama yang menjadi kepala desa di Teluk Kenari untuk masa bakti 2019-2025. Jika penasaran dengan lanjutan program kegiatan dan kepala desa Teluk Kenari yang sekarang, jangan lupa like, subscribe, dan share. Silakan bersabar untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Ayo, mari membangun Indonesia mulai dari desa.